Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Juliana dari kelas 3A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi organogenesis turunan endoderm untuk memenuhi mata kuliah struktur perkembangan hewan 2. Buat kalian yang belum tahu dan belum paham mengenai organogenesis turunan endoderm, simak video ini ya. Nah, organogenesis merupakan suatu proses pembentukan organ-organ tubuh, baik internal maupun eksternal dari embrio yang berasal dari lapisan-lapisan lembaga, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, masing-masing lapisan lembaga tersebut akan mengalami turunan. Ada turunan ektoderm, ada turunan mesoderm, dan turunan endoderm. Nah, mengapa dikatakan turunan? Jadi, suatu organ dikatakan turunan atau derivat dari suatu lapisan lembaga, itu bukan berarti seluruh bagian organ tersebut terbentuk dari lapisan lembaga tersebut ya. Tapi, karena bagian yang terbentuk pertama kali dari organ tersebut terbentuk pada lapisan lembaga. Turunan endoderm sendiri hanya akan menjadi lapisan epitel saluran pencernaan saja dan kelenjar pencernaan seperti lambung, paru-paru, hati, dan pankreas. Yang pertama ada saluran pencernaan. Nah, pada tabung pertama ini akan memanjang ke seluruh tubuh embrio yang akan menjadi sebuah saluran pencernaan. Nah, di mana akan menghasilkan 3 bagian. Nah, 3 bagian tersebut merupakan yang pertama ada foregut yang artinya usus depan. Nah, usus depan ini merupakan ujung kapalik yang berikatan secara temporer dengan membran ektodermal, endodermal yaitu membran bucopharyngeal, yang dimana pada minggu keempat akan terbuka dan berhubungan dengan rongga amnion dan usus primitif menjadi sebuah rongga oral. Usus depan ini terbentuk karena adanya pelipatan endoderm atap arketeron bagian anterior yang diikuti oleh mesoderm spalknik. Usus depan ini akan menjadi rongga mulut, faring, esofagus, lambung, dan duodenum. Yang kedua ada midhat, yaitu usus tengah, yang merupakan suatu kantong yolk yang dihubungkan dengan tangga yang besar yang disebut ductus vitellin. Nah, usus tengah ini berada di daerah arketeron antara usus depan dan usus belakang. Nah, usus tengah ini akan membentuk menjadi ileum, dan kolon. Nah, yang ketiga ada hidgut, yaitu usus belakang, yang dimana hidgut ini pada minggu ke-7 membran proctoderm pecah dan terbuka dan membentuk menjadi membran kloaka. Nah, usus belakang ini terbentuk adanya pelipatan endoderm atau arketeron bagian posterior yang diikuti mesoderm spalknik. Usus belakang ini akan menjadi rektum dan kloaka atau anus. Nah, ini merupakan diagram pembentukan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Bisa dilihat ya, ada ektoderm dan di sini di endoderm itu terbagi foregut, midgut, dan hidgut. Di mana foregut ini akan menjadi sebuah duodenum, ada pankreas, ada stomach. Nah, yang midgut ini bisa juga menjadi sebuah jejunum, ada yolk, ada ileum. Nah, yang hidgut ini akan menjadi kloaka atau anus. Nah, sekarang kita bahas usus depan. Nah, usus depan ini akan memanjang dari membran bucopharyngeal ke deviate kulum respirasi yang disebut pharyngeal gut atau lengkung faring. Nah, bagian yang tersisa yang memanjang dari diverticulum respirasi ini akan menuju ke kuncup hati. Nah, terus untuk esofagus sendiri akan berkembang dari usus depan antara diverticulum respirasi dan lambung. Nah, sekarang lambung. Nah, lambung ini muncul sebagai hasil dilatasi fusiform dari usus depan. Nah, bentuk
Dan posisi dari lambung sendiri ini akan berubah karena adanya pertumbuhan diferensial dan perubahan organ di sekelilingnya, di mana lambung akan mengalami rotasi sekitar 90 derajat di sumbu longitudinal, di mana sisi kiri akan menjadi permukaan anterior dan sisi kanan menjadi permukaan posterior. Nah, perbatasan kiri tubuh ini lebih cepat dibandingkan sebelah kanan, sehingga menyebabkan pembentukan greater and lesser curvatulation. Nah, untuk ujung pylorus sendiri ini akan pindah ke kanan, dan ke ujung kardiak pindah ke kiri. Nah, sekarang duodenum. Nah, duodenum ini terbentuk dari bagian akhir usus depan dan bagian kranial usus tengah, di mana daerah kucup liver ini menandai junction antara bagian usus dengan stomach. Awalnya duodenum ini berupa tabung lurus, tetapi karena adanya rotasi lambung sehingga menyebabkan duodenum ini membentuk struktur C dan terdapat di sebelah kiri. Kepala pankreas ini tumbuh ke arah cekungan duodenum. Nah, sekarang kita bahas hati dan kantung empedu. Nah, kuncup hati atau diverticulum hati ini berkembang dari bagian terminal foregut atau di bagian kaudal lambung, di mana semasa pertengahan minggu ketiga terjadinya. Nah, di sebelah kanan tersebut terdapat gambar tentang mengenai perkembangan hati dan kantung empedu. Diverticulum hati merupakan suatu tabung endoderm yang memanjang dari usus depan ke mesenkim di sekitarnya. Kuncup ini berisi sel yang berproliferase, di mana bercabang dan membentuk epitel glandular. Hati ini menjadi tumbuh ke arah dalam spektrum transversum. Untuk bagian diverticulum hati yang terdekat dengan tabung pencernaan terus, ini berfungsi sebagai saluran pembuangan dari hati dan bercabang, serta menghasilkan empedu. Nah, hubungan antara bagian diverticulum hati yang aktif proliferasinya dan usus depan menyempit sehingga menjadi saluran empedu. Nah, kuncup sistik ini merupakan tumbuh dari saluran empedu, membentuk kantung empedu dan ductus sistik. Nah, sel darah dan sel Kupfer dan jaringan ikat dan sel-sel berkembang dari mesoderm spektrum transversum. Nah, sekarang kita bahas pankreas. Nah, pankreas ini berkembang dari kuncup endoderm dorsal dan ventral yang berasal dari duodenum. Nah, kuncup ventral ini berotasi ke kiri dan tinggal di bawah kuncup dorsal dan berfungsi untuk membentuk pankreas. Nah, ductus pankreas utama itu dibentuk oleh penyatuan bagian distal ductus dorsal dari kuncup dorsal dengan ductus dari kuncup ventral. Nah, untuk ductus pankreas aksesoris ini dibentuk dari bagian proksimal ductus kuncup dorsal. Nah, bulan ketiga pulau-pulau Langeras ini berkembang dari endoderm jaringan pankreas. Nah, sekarang kita bahas paru-paru. Nah, paru-paru ini terbentuk pada saat usus depan di perbatasan faring dengan esofagus ini terjadi evanginasi endoderm ke arah ventral membentuk lekuk laringotrakea. Nah, lekuk laringotrakea ini memanjang kemudian memisahkan diri dari usus depan dan akan tumbuh ke arah posterior di bagian trakea yang terletak di sisi ventral esofagus. Nah, endoderm yang berasal dari sisi depan akan membentuk bagian epitel trakea. Nah, sedangkan tulang rawan, jaringan ikat, dan otot berasal dari mesenkim di sekitarnya. Epitel. Nah, epitel ini berkembang dari endoderm tabung laringotrakea. Alveolus sendiri terbentuk karena mesoderm ini akan menginduksi tunas paru-paru untuk terus tumbuh dan membentuk percabangan bronkus dan bronkiolus. Dan akhirnya percabangan epitel ini akan menipis sehingga terbentuklah alveolus.
Nah, untuk epitel bronkus dan alveolus ini terbentuk dari endoderm, begitu juga kelenjar-kelenjarnya. Sedangkan untuk jaringan ikat, otot pada paru-paru terbentuk dari mesenkim. Nah, untuk pleura sendiri ini akan membungkus paru-paru yang berasal dari mesoderm spalknik. Sekarang kita bahas karakteristik alveolus yang matang. Untuk karakteristik alveolus yang matang ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada terhubung ke ductus alveolar. Yang kedua dibatasi oleh sel tipe 1 yang kontak dengan kapiler. Dan yang ketiga itu setiap kapiler ini memiliki 2 alveoli. Yang keempat itu mengandung surfaktan. Dan yang kelima itu memiliki interkineksis dengan alveoli yang di sebelahnya memiliki prokon. Nah, untuk fase-fase perkembangan paru-paru ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pada masa pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan perkembangan anatomi. Dan yang kedua, pada masa pematangan itu dipengaruhi oleh perkembangan fungsi dan perkembangan biokimiawi. Nah, itu dia pemaparan materi tentang organogenesis turunan dari endoderm. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.